Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masuk kepada pasal yang kedua dari kita dalam Durrul Mansur, mutiara hikmah dalam masalah i'tiqad was sunnah, yaitu tawdih as-sunan 'ala al-mar'i nafsihi. Bagaimana menerapkan sunnah pada diri sendiri. Dan tentunya ini yang diutamakan sebelum kepada orang lain. Tawdih sunnah, menerapkan sunnah-sunnah atas pribadi-pribadi kita sendiri. Yang pertama dibuktikan ucapan Al-Auza'i rahimahullah yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai hifdzahullah, Al-Lalikai dalam ushul i'tiqad as-sunnah wal jamaah, dan juga dinukil dalam Miftahul Jannah. Kata Al-Auza'i rahimahullah, naduru ma'as sunnah haitsu da'a. Naduru ma'as sunnah, kita berjalan dan beredar bersama sunnah. Haitsu darat, kemanapun sunnah itu berjalan atau kemanapun sunnah itu berada. Demikian prinsip yang diajarkan oleh seorang imam Al-Auza'i rahimahullah, bahwa kita ahli sunnah nadur ma'as sunnah, berjalan bersama sunnah. Haitsu darat, kemanapun sunnah itu berada. Sedangkan dinukil dalam kitab syariah oleh Imam Al-Jurri, masih ucapan Al-Auza'i juga dinukil oleh beliau rahimahullah, bahwa beliau berkata rahimahullah ta'ala, "'alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa wara'a ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qawl." Kata Al-Auza'i rahimahullah yang dinukil oleh Al-Jurri dalam kitab syariah, "'alaika bi athari man salaf", atas kamu untuk mengikuti jejak-jejak salaf. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolak kamu. Sebaliknya, wa iyyaka wa ara'a ar-rijal, dan hati-hati kamu dari pendapat-pendapat manusia. Wa in zakhrafu laka bil qawl, walaupun mereka menghiasi kata-katanya dengan indah. Kalau itu adalah ra'yi, pendapat-pendapat manusia yang bertentangan dengan ucapan Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan jalan salaf, maka tinggalkan.
Wa in zakhrafu laka bil qawl, walaupun mereka menghiasinya dengan indah. Berarti di sini betul-betul diajarkan oleh beliau untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu biasanya cenderung ingin sesuatu yang disenangi oleh hawanya, yaitu ketenaran, diterima oleh semua pihak. Itu hawa nafsu. Dan tidak mau yang namanya hawa untuk dijelekkan, dikucilkan, dijauhkan. Tetapi Imam rahimahullah Al-Auza'i menyatakan, ikuti jejak-jejak kamu. Wa in rafadakan, walaupun manusia menolak kamu. Walaupun manusia menolak kamu dengan kamu mengikuti jalan salaf, mereka menolak. Jangan begitu. Ini kalau artinya secara urusan hawa kita tidak suka. Manusia tidak menyukai kita gara-gara kita berpegang dengan manhaj salaf. Jangan begitu. Wa in rafadakan, walaupun manusia menolak. Dan ini tentunya ajaran sunnah dari beliau dan seluruh para ulama ahli sunnah untuk kita berpegang dengan ajaran-ajaran salaf, pendapat-pendapat salaf, walaupun manusia menolak. Karena masalah dakwah bukan masalah dagang, bukan jual beli, bukan dagang kue. Kalau dagang kue nggak laku, jadi rubah. Nggak bisa, atau nggak laku coklat diganti keju. Keju nggak laku diganti lagi dengan apa yang disukai oleh mereka. Tapi dakwah bukan begitu. Bukan mengikuti selera konsumen, tetapi mengikuti Quran dan Sunnah dengan pembahasan. Maka dikatakan oleh beliau, ikuti salaf. Wa in rafadakan nas, walaupun nggak aku, itu maknanya. Walaupun mereka menolak kamu, nggak diterima kamu gara-gara kamu mengikuti salaf. Yang penting kita sudah menyampaikan. Adapun mereka mau menerima tak menerima, mereka dengan Allah urusannya, kita sudah menyampaikan. Qala Ibrahim Al-Harbi rahimahullah. Kata Ibrahim Al-Harbi rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam kitab Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih dan juga dalam kitab Adab al-Imla wal Istimla. Kata Ibrahim Al-Harbi, yanbaghi lirajul idza sami'a shay'an min adab an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yatamassak bihi. Kata beliau, semestinya seseorang kalau mendengar hadis adab-adab Nabi, maka semestinya dia untuk berpegang dengannya. Mendengar, pegang. Ini juga sama maknanya dengan apa yang sebelumnya. Nadur ma'a sunnah, haitidara. Atau kalimat alaika bi athari man salaf. Dengan kalimat Ibrahim Al-Harbi, yang bagi lirrajul idza sami'a syai'an min adab Nabi, seseorang kalau mendengar adab-adab Nabi, riwayat-riwayat sahih dari Nabi tentang adab-adab beliau, pegang kuat-kuat. Ya tamassak fihi. Ini penerapan dari ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan man ya'is minkum fasara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah kuat-kuat dan gigitlah dengan belahan kalian. Maka kalimat sunnah mencakup seluruhnya, termasuk adab-adab Nabi, akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Maka kalau kita mendapatkan satu riwayat, satu hadis dari Nabi SAW dalam adab-adab, maka tamassak bihi, pegang dengannya kuat-kuat. Ya, diterapkanlah pada dirimu sebelum pada orang lain. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, in istata'ta an la tahukka ra'sak illa bi athar faf'al. Sedangkan Ats-Tsauri masih dalam kitab yang sama, dalam kitab Jami' dan juga dalam kitab Adab al-Imla atau Al-Istimla, dikatakan oleh beliau Imam Ats-Tsauri rahimahullah, kalau perlu seseorang tidak menggaruk kepalanya kecuali dengan sunnah, maka kerjakan. Sampai-sampai beliau menyatakan, yajib 'ala ar-rajul, bahkan semestinya seseorang untuk tidak menggaruk kepalanya kecuali dengan asar, dengan riwayat. Kenapa kok begitu? Nyisir dengan asar, kenapa kok kanan dulu? Memakai semuanya sampai perkara yang terkecilnya beliau sebutkan untuk dengan asar. Dalam lafaz-lafaznya dikatakan, kalau kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan hadis, kerjakan.
Yani ini adalah ungkapan dari beliau untuk kita menerapkan sunnah pada semua perbuatan kita. Karena bina'azakumullah ini sungguh berat, tetapi ini yang diajarkan oleh para imam ahli sunnah. Yang namanya ahli sunnah, najum ahli sunnah. Yang namanya ahli sunnah bukan hanya penamaan, bukan hanya isim bila musamma, tetapi isim dengan makna yang hakiki, yang terwujud dalam praktek-prakteknya bahwa dia ahli sunnah, betul-betul seorang golongan yang menerapkan sunnah, sehingga berbuat semuanya ada karena. Kenapa kau begini? Kan hadis ini. Kenapa kau begini? Kan hadis ini. Kenapa seperti ini? Kenapa suka kau begini? Semua dengan hadis. Alhamdulillah. Kadang sebagian besar perbuatan kita terdorong dengan kesusahan awal. Iya kan? Padahal dikatakan semestinya najuru ma'as sunnah, berjalan dengan sunnah. Bahkan kalau perlu menggaruk kepala pun dengan riwayat, dengan hadis. Kalau Syafi'i rahimahullah, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, sebagaimana dinukil dalam kitab yang sama Adabul Imla wal Istimla, dan juga dinukil dalam Hilyah oleh Abi Nu'aim rahimahullah, beliau berkata, "Idza wajadtum sunnatan min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khilafa qawli faqulu bis sunnah. Wa ja'u qawli fa inni aqulu biha." Kata Imam Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah, kalau kalian mendapati sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang menyelisihi ucapanku, maka ambillah sunnah. Ambillah hadis dari Rasulullah sallallahu dan tinggalkan ucapanku. Daru qauli, tinggalkan ucapanku karena sungguhnya aku berpegang dengan sunnah tersebut. Fa inni aqulu biha, aku berpegang dengannya dan aku berpendapat dengan hadis itu. Maka kalau aku berbicara dengan satu pendapat, ternyata kalian mendapatkan hadis sahih berbeda dengan ucapanku, maka pegang hadis sahih. Pegang hadis yang sahih dan tinggalkan ucapanku karena sungguhnya aku berpegang dengan hadis tersebut. Dalam lafaz lain beliau menyatakan, sesungguhnya aku rujuk. Yani aku mencabut ucapanku, hidupku dan matiku. Yani hidupku dan matiku. Walaupun aku sudah wafat, kalau ternyata ada hadis sahih berkaitan dengan pendapatku, maka ambillah hadis sahih dan aku mencabut ucapanku. Sehingga kita nasihatkan kepada mereka yang mengaku Syafi'iyah, mengaku pengikut Imam Syafi'i rahimahullah bermadzhab Syafi'i yang merupakan mazhabnya mayoritas penduduk Indonesia ini. Kita katakan, kalau ada ucapan beliau yang ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, menurut mazhab Imam Syafi'i mengambil hadis tersebut dan tinggalkan ucapan pribadi beliau rahimahullah ta'ala. Karena beliau manusia, beliau berpendapat hari ini dan akan mencabutnya besok. Dia berpendapat hari ini mungkin akan merubahnya pada minggu depan. Karena ilmu terus berkembang dan beliau akan menyatakan dengan ucapan dan akan berubah pada waktu lain, sehingga beliau memiliki dua ucapan qadim dan ucapan jadid. Ucapan waktu di Mesir dan ucapan waktu di Irak, ucapan waktu di Irak dan ucapan waktu di Mesir. Rahimahullah. Itu manusia dan manusiawi wajar. Sehingga kalau ada hadis sahih yang ternyata berbeda dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maka ambil hadis sahih menurut perintah dan nasihat dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Mutiara ini dari Imam Ahli Sunnah Al-Auza'i wa Thawri wa Imam Syafi'i rahimahullah, yang semuanya kurang lebih ketinggian ilmu mereka. Hanya saja murid-murid Imam Syafi'i betul-betul mencatatnya dengan lengkap, sedangkan pada Imam Al-Thawri tidak seperti itu, sehingga seakan-akan mazhab itu cuma 4. Padahal kalau dikumpulkan dari pendapat-pendapat mereka kurang lebih seperti mazhab-mazhab yang lainnya, pendapat-pendapat yang lainnya lengkap atau seperti mereka ilmunya. Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan, masih dinukil dalam kitab Adabul Imla wal Istimla di halaman 323, dan juga dalam kitab Manaqib Imam Ahmad rahimahullah, qala rahimahullahu ta'ala, ma katabtu hadithan
illa waqad amiltu bihi walau marratan la yakunu alayya hujjah. Kata beliau rahimahullah, sungguh aku tidak mencatat satu hadis pun kecuali aku telah mengerjakannya walau marrah, walaupun sekali, hingga tidak menjadi hujjah atasku, hingga tidak menjadi hujjah yang menyalahkan aku sendiri. Ini Imam Ahlus Sunnah rahimahullah, bahwa Imam Ahmad yang masyhur dengan Imam Ahlus Sunnah, beliau menyatakan maka satu hadis dan aku tidak mencatat satu hadis pun kecuali aku mengerjakannya walaupun sekali. Perkara itu mungkin tidak wajib, tetapi beliau kerja walaupun sekali. Yang penting aku mencatat dalam keadaan sudah mengerjakannya. Khawatir terkena ucapan Allah Subhanahu wa taala, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan an taqulu indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah atas orang-orang yang berbicara terhadap apa yang dia tidak mengerjakannya. Sehingga beliau mencatat, mempelajari hadis, tetapi setiap mencatat satu hadis dia kerjakan. Dia mencatat satu hadis dia kerjakan. Dan itu prinsip para imam Ahlus Sunnah, karena ilmu untuk amal. Qala Bishr al-Hafi rahimahullahu taala, sebagaimana mungkin dalam kitab Al-Hilyah ala Ibnu Nu'aim dan kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi dan juga dalam kitab Adab al-Imla. Qala Bishr al-Hafi, addu zakat al-hadith, tunaikanlah zakat hadis. Fasta'milu min kulli mi'atai hadis khamsata ahadith, maka kerjakanlah oleh kalian dari 200 hadis paling tidak 5 hadis. Alhamdulillah. Kata Bishr al-Hafi, itu zakatnya hadis, zakatnya harta. Adalah siapa yang memiliki harta hendaklah dikeluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya, keluarkan kewajiban pada harta tersebut. Kayak seorang yang belajar ilmu dan Allah berikan ilmu kepadanya, apa yang harus ditunaikan pada ilmunya dan apa yang harus dia kerjakan terhadap ilmunya tersebut. Al-amal gitu, mengamalkannya. Kalau perkara hadis-hadis ini semuanya adalah perkara yang kalau tidak dikerjakan itu tidak apa-apa, bukan wajib. Tetapi apakah kamu pelajari sekian banyak hadis, kamu nggak kerjakan sama sekali dengan alasan tidak wajib? Supaya kamu betul-betul yakin bahwa kamu belajar untuk mengamalkan. Kamu belajar untuk menerapkannya, bukan hanya sekedar tahu. Alhamdulillah. Demikian pula ucapan Qasim ibn Ismail ibn Ali rahimahullahu ta'ala, yang juga dalam kitab yang sama dikatakan oleh beliau, kunna bi babi Bishr al-Harith al-Hafi. Kata dia, aku pernah menemui Bishr al-Harith al-Hafi rahimahullah. Fakharaja ilayna, tiba-tiba beliau keluar menemui kami. Faqulna ya Aba Nasr, tuhaddithna, wahai Aba Nasr, sampaikan hadis kepada kami. Mereka meminta hadis dari beliau. Faqal, maka Bishr al-Hafi mengatakan, atu'adduna zakat al-hadis, apakah kalian sudah menunaikan zakatnya hadis? Qala qulna ya Aba Nasr, wal hadis zakat? Wahai Aba Nasr, apakah hadis ada zakatnya? Qala na'am, iya, ada zakatnya. Idza sami'tumul hadis fama kana fi dzalika min 'amal aw salatin aw tasbih istamaltumuhu, iya, ada zakatnya hadis, yaitu kalau kamu mempelajari hadis yang di sana ada amal yang harus dikerjakan, ada salat, ada tasbih, maka kerjakanlah oleh kalian. Itu zakatnya hadis. Siapa yang memiliki ilmu tentang hadis 2, 3, 4, kerjakan. Siapa yang memiliki hadis 100, 200, maka kerjakan. Apa yang di dalamnya merupakan pengamalan, kerjakan. Apa yang di dalamnya ada perkara berita-berita, maka imani. Apa yang ada dalamnya perintah dan larangan, maka terapkan. Alhamdulillah. Kata beliau, ma min dzalika min 'amalin aw salatin aw tasbihin istamaltumuhu. Apa yang kalian dapat dari hadis-hadis itu, dari pengamalan-pengamalan atau salat atau zikir atau tasbih, maka kerjakan oleh kalian. Itu zakat haji. Qala Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz al-Baghawi rahimahullahu ta'ala,
Aradtul khuruja ila Suwaid bin Sa'id al-Harawi. Aku waktu itu menginginkan untuk keluar menemui Suwaid bin Sa'id al-Harawi. Faqultu li Ahmad bin Hanbal. Maka aku katakan kepada Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yakni Imam Ahmad rahimahullah. Uktub li ilaihi, tulislah untukku catatan untuk dia. Untukku kepada dia. Apa maknanya? Minta menu, minta rekomendasi untuk menemui Al-Harawi rahimahullah. Maka Imam Ahmad menuliskan. Dituliskan oleh beliau, "Hadza rajulun yaktubul hadits." Ini seorang yang mencatat hadis. Dan seterusnya. Faqultu, maka aku katakan kepada Imam Ahmad, "Law katabta hadza rajulun min ashabil hadits." Kenapa tidak kau tulis saja hadza rajulun min ashabil hadits? Kenapa enggak ditulis ini seorang dari ahli hadis begitu? Oh, ditulisnya ini orang pencatat hadis. Protes karena dicatat pencatat hadis. Tidak ditulis ahli hadis. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Sahibul hadis indana man yasta'milul hadis. Ahli hadis atau sahibul hadis menurut kami adalah orang yang sudah menerapkan hadis tersebut. Kalau kamu pencatat hadis. Alhamdulillah. Berarti yang namanya ahli hadis adalah orang yang sudah menerapkan hadis. Kalau ahli sunnah, seorang yang sudah menerapkan sunnah. Ada berapa orang kira-kira? Alhamdulillah. Maka ketika ditanya siapa ahli sunnah kepada beberapa ulama, dikatakan fulan dan fulan. Itu dua orang saja. Padahal kaum muslimin banyak waktu itu. Dan ahli sunnah dalam artian madhab banyak. Tetapi ketika ditanya, jawab fulan bahwa fulan. Alimnya yang amilnya, ulama berilmu dan beramal yang disebut fulan dan fulan. Pertama malah disebutnya Abu Bakar wa Umar. Terus dia sudah meninggal. Jawab apa? Siapa lagi? Kalau begitu fulan wa fulan. Mereka sudah berlewat. Kalau begitu fulan dan fulan, dua ulama yang masih hidup. Alhamdulillah, ya, yang lain tinggal lihat. Berjalan para ulama tersebut atau tidak? Apakah berjalan jalan mereka atau dia justru mencari jalan lain selain jalan kaum mukminin? Qala Abdul Malik Al-Maimuni rahimahullah. Qala li al-Imam Ahmad, berkata kepada Imam Ahmad rahimahullah, "Ya Abul Hasan, iyyaka an tatakallam fi mas'alatin laysa laka fiha imam." Ya Abul Hasan, hati-hati kamu, jangan berbicara dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki imam padanya, pada masalah itu. La tatakallam fi mas'alatin, jangan berbicara pada satu masalah yang kamu tidak memiliki imam dalam masalah tersebut. Yani jangan berpendapat dengan pendapat yang baru yang tidak pernah ada imam yang berpendapat seperti itu. Hati-hati. Jangan sebaliknya merasa bangga kalau punya pendapat yang lain dari pendapat ulama. Ini ada. Ya Alhamdulillah, bukan dari kalangan kita, dari kalangan mereka. Haulai al-aqlaniyun, para rasionalis, para mu'tazilah abad ini, mereka menyatakan kami memiliki pendapat yang belum pernah diucapkan oleh mereka. Tidak terpikir oleh mereka. Itu bangga. Mereka tidak terpikir sama sekali masalah ini. Mereka selamat. Tetapi kita lebih cerdas. Karena kita lebih jeli dalam masalah ini. Justru kata Imam Ahmad rahimahullah menasihati Abul Hasan, ya Abul Hasan, ini Abdul Malik Al-Maimuni, iyyaka an tatakallam fi mas'alatin, hati-hati kamu jangan berbicara satu masalah yang engkau tidak memiliki imam padanya. Yani masalah yang tidak ada imam yang kamu ikuti. Saya berpendapat demikian. Dari mana? Dari siapa? Man imamuka fi hadha? Siapa imammu dalam masalah ini? Ada pendahulu. Imam fulan berpendapat seperti itu. Itu bagus. Tetapi kalau tidak memiliki imam, hati-hati. Iyyaka. Ini juga sama. Termasuk tawdhifus sunan fil mar'i nafsihi. Penerapan sunnah pada dirinya. Bahwa dia tidak berani berbicara satu masalah kalau ada imam.
Katakan tidak tahu, atau katakan saya tidak pernah mendengar imam atau para ulama berbicara seperti ini. Tidak pernah mengetahui. Selesai. Paling-paling kamu dikatakan hukum, ya wajar. Kita masih belajar. Nah, qala Abu Ya'qub Ishaq bin Hibban al-Amash rahimahullah, sami'tu Ahmad bin Hanbal su'ila 'anil wasawis. Imam Ahmad sendiri wa huwa Imam Ahmad sendiri ketika ditanya tentang wasawis wal khatarat, ditanya tentang wasawis wal khatarat, bisikan-bisikan yang masih dalam hati atau yang terbersih masih di benak, bagaimana hukumnya? Apa jawab Imam Ahmad rahimahullah? Ma takallama fiha as-sahabah wa at-tabi'un. Tidak mau menjawab. Kenapa? Karena beliau berkata, tidak pernah berbicara masalah ini para sahabat dan juga para tabi'in. Nah, ada dia yang bisa. Ini penerapan dari teori yang diucapkan oleh para ulama sebelumnya dan juga ucapan Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masih di akhir bab kemarin dikatakan di sana oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yang menasihati seluruh pegawainya hendaklah mengikuti salaf. Dan kemudian dikatakan haitsu waqafal qaum, berhentilah di mana kaum itu berhenti dan kamu jangan berbuat kalau kaum tersebut tidak berbuat. Siapa kaum tersebut? Para sahabat radhiyallahu anhum. Yani kamu berhenti kalau mereka berhenti, kamu diam kalau mereka diam. Kalau mereka tidak membicarakannya, maka kalian pun jangan membicarakannya. Itu bukan bodoh, cerdas namanya. Wah, bodoh dia. Ditanya tidak ngerti, katanya para sahabat tidak berbicara. Itu namanya cerdas, alim, jadi. Dia tahu bahwa kalau para sahabat saja tidak berbicara, maka kita jangan lancang berbicara. Termasuk perkara-perkara taklif dalam masalah sifat Allah. Kayak apa, seperti apa. Para sahabat tidak membahas, kita pun tidak membahas. Maka soal anti bid'ah, kata Imam Malik rahimahullah, bertanya tentang taklif kayak apa sifat Allah, maka ini adalah bid'ah. Kenapa kau dikatakan bid'ah? Karena para sahabat tidak berbicara. Iyyaka an tatakallam fi mas'alatin laysa laka fiha imam. Hati-hati kamu jangan berbicara dengan sesuatu yang engkau tidak punya imam padanya, tidak punya salaf dalam masalah itu, maka jangan berbicara. Dari Imam Ahmad sendiri mempraktikkan. Ketika ditanya masalah wasawis wal khatarat, beliau menyatakan ma takallama fiha sahabat wal tabi'un. Tidak ada yang berbicara dari sahabat wal tabi'in. Maka itu tidak berbicara. Mutiara berikutnya masih dalam manaqib Imam Ahmad rahimahullah. Oleh Ibnu Jauzi. Qala Abdurrahman al-Tayyib rahimahullah, berkata Abdurrahman al-Tayyib rahimahullah, "I'talla Ahmad bin Hanbal wa Bishr bin al-Harith al-Hafi, fa kuntu adkhul ala Bishr." Sakit Imam Ahmad rahimahullah dan juga Imam Bishr bin al-Harith al-Hafi. Dua-duanya sakit di tempat yang berbeda. Maka kata Abdurrahman al-Tayyib, maka aku pun masuk menengok, menjenguk Bishr al-Hafi. Fa aqulu kaifa tajidu? Bagaimana keadaanmu? Maka dijawab, fa yahmadullah thumma yukhbirani. Maka orang itu, maka beliau mengucapkan alhamdulillah, kemudian menjawab, begini keadaannya, ini sakit yang diterangkan. Fa yaqulu, dia berkata dengan kalimat alhamdulillah ilaika ajib kada wa kada. Aku memuji Allah di hadapan bahwasanya aku mendapati begini dan begini. Wa adkhul ala Abi Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dan kemudian aku masuk kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal setelah menjenguk Bishr al-Hafi, menjenguk Imam Ahmad rahimahullah. Fa aqul, aku katakan dengan kalimat yang sama, kaifa tajidu? Bagaimana kau dapati dirimu ya Abu Abdullah? Fa yaqul, dia menyatakan bi khairin, baik, bi khairin, alhamdulillah, aku baik-baik saja. Fa qultu lahu yawman, maka pada satu hari aku katakan kepadanya, inna akhuka Bishran ali wa as'aluhu an halihi fayabda bihamdillah thumma yuqirani. Sesungguhnya saudaramu Bishr
Ketika sakit, aku tanyakan kepadanya dengan pertanyaan yang sama, dia menjawab setelah mengucapkan ahmadullah ilaika ajidu kada wa kada. Aku memuji Allah dan alhamdulillah aku begini dan begitu. Faqala li, maka Imam Ahmad berkata kepada salhu amman akhadha hada, tanyakan dari mana dia mendapatkan seperti itu. Dari mana dia mendapatkan jawaban yang seperti itu? Yang minta dari faqultu lahu, maka aku katakan kepadanya inni uhabu an as'alahu, aku enggak berani tanya sama dia, kata beliau, kata Abdurrahman At-Tayyib, aku enggak berani tanya kepada beliau. Masa yang di bawah nanya kepada syekhnya, dari mana kamu mengatakan seperti itu? Maka kata Imam Ahmad, kullah, katakan kepadanya. Qala laka akhuka Abu Abdullah amman akhadha hadha, amman akhadha hadha. Katakan kepadanya, saudaramu Ahmad bertanya kepadamu, dari mana kamu mengatakan seperti itu? Apa dasarnya? Maka beliau menceritakan kembali, Abdurrahman At-Tayyib, aku masuk menemui beliau, Bishr Fatahan rahimahullah. Maka aku katakan kepadanya seperti yang diperintahkan oleh Muhammad, inna akhaka Ahmad yas'alu min aina akhadta hadha. Faqala li, maka berkata beliau menjawab, Abu Abdullah la yuridu syai' illa bil Islam. Abu Abdullah tidak memaukan atau tidak menginginkan kecuali dengan sanad. Ini aku tahu dia enggak akan puas dengan jawaban apapun kecuali dengan sanad. Sampai عن ابن عون عن ابن سيرين إذا حمل الله العبد قيل الشكوى لم تكن شكوى. Katakan kepadanya, aku mendengar dari Ibn Aun, dari Ibn Sirin, bahwasanya kalau seseorang memuji Allah qabla syakwa, sebelum menyebutkan keluhan-keluhannya, maka itu bukan terhadap syakwa. Kalau seorang mengucapkan pujian kepada Allah sebelum mengucapkan keluhan-keluhannya, maka itu bukan keluhan besar. Kalau saya tidak boleh, bukan adab yang salah. Maka kalau orang itu dalam keadaan mengeluhkan tidak ada begini dan sebagainya, itu suatu yang jelek. Tetapi ini dia menyatakan aku mendapati begini dan begitu. Kok boleh? Dari mana dia dalilnya? Kenapa dia berbuat seperti itu? Ternyata dia jawab dengan sanad. Aku mendapat dari Ibn Aun, dari Misteri, bahwa dia menyatakan kalau seorang memuji Allah sebelum menyebutkan keluhan-keluhannya, maka itu bukan suatu keluhan. Alhamdulillah. Allah tulisan, aku merasa begini, merasa begitu. Itu bukan syakwa. Wa inna ma aqulu laka ajib kada a'rif qadratullah fiyya. Adapun hanya saja aku mengucapkan kepadamu, aku dapat begini dan begitu, aku menerangkan kekuasaan Allah terhadapku. Bahwa Allah menafsirkan kepadaku begini dan begitu, bukan keluhan. Karena kalimatnya diiringi dengan alhamdulillah. Qala fa kharajtu min indihi fa madaitu ila Abi Abdullah fa'arraftu. Maka aku pun kembali dari beliau dan menemui Imam Ahmad di rumahnya, dan aku katakan kepadanya dan aku terangkan jawabannya. Fakuntu ba'da dzalik, maka aku setelah itu, kata Abdurrahman At-Tayyib, kalau aku masuk menjenguk Imam Ahmad ketika sakit, dan kemudian aku katakan bagaimana keadaanmu, yazkur ma yajiduhu, beliau mengucapkan ahmadullah, aku memuji Allah, aku merasa begini, merasa begitu. Mengikuti bisa dekat. Kenapa berhujjah dengan dalil? Alhamdulillah. Artinya dalam menjawab saja mereka dengan riwayat, dengan sanad, dengan ilmu, dengan sunnah. Ini yang namanya ahli sunnah. Qala Abu Amr Muhammad ibn Ja'far ibn Hamdan rahimahullah ta'ala, Shalla bina Abu Uthman Sa'id bin Ismail laylatan bi masjidihi wa alayhi idarun wa rida'un, faqultu li abi ya abati ahuwa muhrim. Ada satu kisah yang dikisahkan oleh Abu Amr Muhammad bin Ja'far bin Hamdan, bahwa kata beliau salat mengimami kami Abu Uthman bin Sa'id rahimahullah.
Abu Uthman bin Sa'id, Abu Uthman atau bukan bin Sa'id, Abu Uthman Sa'id ibn Ismail, rahimahullah. Pada satu malam di masjid beliau dia sebagai makmumnya dan Abu Uthman Sa'id bin Ismail sebagai imamnya. Wa alaihi izar wa rida'un, memakai dua kain saja, kain yang disarungkan dan kain yang diselendangkan di pundak. Maka aku heran, aku katakan pada ayahku, kata Abu Amr tadi, ya abati ahuwa muhrim, wahai ayahku, apakah orang tidak ihram? Faqala la, tidak. Walakinnahu yasma' minni al-mustakhraj alladhi kharrajtuhu ala Muslim. Tidak, hanya saja dia mendengar dariku. Aku telah menyampaikan satu hadis, satu riwayat dengan takhrijnya, dengan riwayatnya, dengan sanadnya yang aku kharrajtuhu ala Muslim. Fa idza marrat bihi sunnah lam yakun ista'malaha fi ma madha ahabba an yasta'milaha fi yawmihi wa lailatihi. Dan beliau orangnya kalau menerima satu hadis yang belum pernah dia kerjakan sebelumnya, maka dia akan kerjakan hari itu juga atau malamnya. Fi yawmihi wa lailatihi. Kalau kata hadis dia pernah kerjakan, terima. Dia sudah pernah mengerjakan. Tetapi kalau satu hadis dia belum mengerjakan, dia kerjakan. Fi yawmihi wa lailatihi, di harinya atau malamnya. Hari itu dia terima, hari itu dia kerjakan. Maka hari itu diterima hadisnya. Rasulullah SAW pernah salat hanya memakai dua kain saja, maka saat itu juga pada malamnya dia salat dengan dua kain saja, yang disarungkan dan yang dikerodongkan. Alhamdulillah. Oh muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian adab dan akhlak mereka dalam berpegang dengan sunnah. Qala walakinahu yasma' minni al-mustakhraj ila akhirih, menunjukkan bahwa beliau baru mendengar satu hadis tentang Rasulullah SAW salat dengan hanya dua pakaian. Lam yakun ista'malaha fi ma madha, dan dia belum mengerjakan fi ma madha, maka dia suka untuk mengerjakannya fi yaumihi wa lailatihi. Wa annahu sami'a min jumlati ma quri'a alayya, dan dia mendapatkan hadis-hadis dari beberapa hadis yang aku sampaikan kepadanya. Dia mendapatkan satu hadis yang berbunyi anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shalla fi izari wa rida, bahwa Nabi sallallahu pernah salat dengan sarung dan selendang saja. Istilah saja ya. Sarung yang mungkin sama seperti kita. Selendang juga bukan selendang seperti yang kita kenal. Artinya dua kain yang disarungkan dan kain yang diselendangkan di pundaknya. Seperti pakaian ihram. Maka ketika mendapatkan hadis tersebut, ahabba an yasta'mil hadhihi sunnah qabla an yusbih, maka beliau ingin menerapkan sunnah tersebut sebelum pagi hari. Maka saat itu juga ketika mengimami, dia memakai dua kain yang disarungkan dan yang diselendangkan di pundaknya. Demikian diriwayatkan atau dinukil kitab dalam kitab Fathul Mughith di halaman 360 juz kedua. Yang terakhir dalam bab ini adalah mutiara yang dari beliau juga. Qala sami'tu yani Abu Uthman, aku mendengar beliau yani Abu Uthman tadi yang dikisahkan tadi memakai pakaian ihram ketika salat di masjid. Yaqulu man amara sunnah ala nafsihi qawlan wa fi'lan nafaqa bil hikmah. Kata beliau, seorang alim ulama yang tidak mendengarkan satu hadis, kalau belum dikerjakan maka dia akan kerjakan. Saat itu juga menasihatkan dengan satu nasihat penting, mutiara yang penting. Man amara sunnah ala nafsi, siapa yang memakmurkan sunnah pada dirinya secara qaulan wa fi'lan, secara ucapan dan perbuatan, nafa'al hikmah, niscaya ucapannya penuh hikmah. Seorang yang menerapkan sunnah pada dirinya secara ucapan dan perbuatan, maka nafa'al hikmah, niscaya ucapannya penuh dengan hikmah. Wa man amara al-hawa ala nafsi, dan siapa yang meramaikan hawa nafsu pada dirinya, yang diramaikan pada dirinya hawa nafsu, nafaqa bil bid'ah, maka dia akan mengucapkan kebid'ahan. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu,
Kalau kalian mentaatinya, maka kalian mendapatkan bimbingan hidayah. Alhamdulillah, kaum muslimin hormati. Demikian ucapan beliau rahimahullah Abu Uthman Sa'id bin Ismail rahimahullah ta'ala, bahwasanya siapa yang meramaikan sunnah pada dirinya, pada ucapannya dan perbuatannya, niscaya ucapan-ucapannya penuh dengan hikmah. Tetapi siapa yang sebaliknya meramaikan hawa pada dirinya, pada ucapannya dan perbuatannya, niscaya nataqa bil bid'ah, niscaya ucapan-ucapannya mengandung kebid'ahan. Kadang-kadang disadari, kadang-kadang tidak disadari. Kalau disadari berarti memang sudah rusak hatinya, sehingga dia sengaja membuat sesuatu kebid'ahan. Tetapi sebagian lain tidak menyadarinya. Dia mengerjakannya dengan semangat hawa nafsunya. Ternyata itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh salaf alias tidak. Sehingga kalau ada sesuatu yang lebih dari takarannya, maka itu adalah kebid'ahan. Karena agama ini dengan aturan, dengan ketentuan, dengan contoh-contoh, dengan takaran-takaran. Kalau berlebihan, bid'ah. Al-ghulu bid'ah. Al-fawr bid'ah. Tatarruf juga bid'ah. Dan semua perkara yang melampaui batas itu. Sekarang saya tanya, biasanya orang yang melampaui batas karena apa? Hawa. Karena hawa nafsu. Semangat hanya dorongan hawa nafsu saja. Yang marah, terlampau, berlebihan emosi. Yang dalam keadaan ridho juga berlebihan sampai mukallid, takut buta. Kemudian ada dua-duanya berlebihan. Yang satu membebek dengan hawa nafsunya, yang satu na'udzubillah mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan hawa nafsunya juga. Sehingga yang sunnah adalah apa yang dikatakan oleh beliau, man ammar, siapa yang memakmurkan atau siapa yang menerapkan sunnah pada dirinya secara ucapan dan perbuatan, maka niscaya ucapan-ucapannya penuh hikmah. Tapi sebaliknya, siapa yang dalam keadaan meramaikan hawa nafsunya, memuatkan hawa nafsunya, maka niscaya ucapan-ucapannya mengandung kebid'ahan. Tafhum, wasil. Baik. Al-amr biluzum jamaah muslimin. Dan berikutnya adalah perintah untuk berpegang dengan jamaah kaum muslimin. Wa imamahum, dan juga imamnya. Wa tahdhir minal furqah, dan peringatan untuk jangan berpecah belah. Bab yang pertama dan kedua adalah bab yang memerintahkan, mencontohkan agar kita menerapkan sunnah, menegakkan sunnah, khususnya pada diri kita sendiri, baru kemudian pada selainnya. Diiringi berikutnya dengan perintah untuk berjamaah. Kalau dua ini ada, maka lengkaplah ahli sunnah wal jamaah. Al-amr bil luzum jama'atul muslimin, perintah untuk berpegang dengan jamaah kaum muslimin adalah perintah-perintah dalam Quran dan sunnah dan juga ucapan-ucapan para salafus saleh. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Janganlah kalian menjadi seperti mereka yang berpecah belah dan berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, dan mereka atau bagi mereka lah azab yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar jangan meniru umat-umat terdahulu yang berpecah belah. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Kalau berpecah belah sebelum datangnya bayyinat, malu. Ini wajar. Karena belum tahu, sehingga ribut sendiri. Mereka masing-masing merasa ini benar, itu yang benar. Tetapi setelah datang al-bayyinat, datang qala Allah, datang qala Rasul, datang ijma' dari salafus salih, kemudian mereka berselisih, bertikai, berpecah belah. Ini yang mazmum dan ini yang tercela. Ini yang kata Allah, jangan
kalian menjadi seperti mereka terdahulu, berpecah belah min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Di dalam ayat lain disebutkan dalam surat al-bayyinah, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah berpecah ahli kitab kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Maka ini yang membuat Allah murka. Setelah datang al-bayyinah, datang keterangan, harusnya tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Harusnya tidak ada kata-kata lain kecuali menerima. Amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Harus demikian. Sudah datang ayatnya, datang hadisnya, dan juga kita lihat bagaimana para sahabat yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya bersikap. Kita tahu bagaimana mereka menerima, mereka memahami, mereka menerapkan. Alhamdulillah, maka jelas gamblang. Apa lagi? Kenapa kok bisa gitu? Ya karena dia punya pemahaman baru itu yang tercela. Sudah ada ayatnya, sudah ada hadisnya, dan sudah ada contohnya dari salaf, dari ijma, kesepakatan mereka, tiba-tiba mereka berselisih. Berarti ada hawa di sana. Ada hawa nafsu. Ya ayatnya. Ya tapi itu kan ayat Wahabi. Ayat Wahabi. Disampaikan hadis, itu kan hadis Wahabi. Emang ada hadis Wahabi, ada hadis Syafi'i, ada ayat Wahabi, ada ayat Syafi'i begitu. Maka itu tidak lain kecuali hawa nafsu. Dia tidak mau menerima ayat tadi, tidak mau menerima hadis karena kebodohan mereka, dan mereka taklid kepada siapa yang mereka anggap sebagai tokohnya. Berarti yang lebih tercela adalah mereka yang sudah mengerti pemahaman salah, sudah mengerti sunnah, sudah mengerti hadis, sudah mengerti akidah ahli sunnah, sudah membaca kitab prinsip-prinsip sunnah dari sekian kitab, tapi masih berpecah belah, masih berselisih. Ini lebih kejam. Kenapa demikian? Karena berarti bayyinahnya sudah ada, sudah jelas lagi. Ini sudah tahu Quran, tapi tafsirnya belum mengerti mereka, sehingga terjadi perselisihan dalam tafsir. Yang ini sudah tahu Quran, sudah tahu sunnah, maka dia tahu Quran, tahu sunnahnya, bahwa sunnah itu adalah tafsir dari Al-Quran, Masya Allah. Tapi terjadi perselisihan mereka ketika mereka tidak bisa memahami ucapan Rasulullah SAW, terjadi perselisihan mereka. Ini yang lebih lagi. Yang lebih jelek lagi, sudah tahu Qurannya, sudah tahu sunnahnya, sudah tahu pemahaman salaf, masih terjadi pada mereka. Sehingga semestinya semakin dia berilmu, semakin dia mengerti al-jamaah, semakin dia mengerti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bersama jamaah dan tidak berselisih. Kalau kita sudah mengerti tentang ayat dan hadis, maka tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Ayat lain Allah katakan, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka dalam keadaan berkelompok-kelompok, beraliran-aliran, maka sungguh kata Allah, lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Rasul tidak termasuk mereka sedikit pun. Allah melepaskan Rasulullah SAW, memisahkan Rasulullah SAW dari mereka, dan Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka, yaitu yang farraqu dinahum wa kanu syi'an. Mereka memecah belah agama mereka dan menjadi kelompok-kelompok, menjadi beraliran-aliran, menjadi suatu hizib-hizib. Ini hizibnya si fulan, ini hizibnya si fulan. Kalau mereka itu keluar dari sunnah ke jalan bid'ah, ke jalan Jahmiyah, ke jalan Mu'tazilah, ke jalan Sufi, ke jalan Hindi, ke jalan berbagai macam jalan-jalan bid'ah, maka mereka itulah yang memecah belah agama, bukan penasehat yang memecah belah. Penasehat menyatakan, wahai kaum muslimin, kembalilah kepada sunnah. Wahai Khawarij, wahai Mu'tazilah, wahai Jahmiyah, wahai kelompok-kelompok sesat, kembalilah kepada sunnah. Bahwa apa yang kalian pegang itu sesat, apa yang kalian pegang itu bid'ah, muhdzatsah. Ini bukan memecah belah,
Tetapi ini berupaya untuk menyatukan mereka kembali di atas sunnah, di atas dalil syar'i, di atas qala Allah wa qala Rasul. Tetapi yang memecah belah justru mereka yang membuat syiah. Mereka yang membuat aliran-aliran baru yang berbeda dengan salafnya, yang berbeda dengan apa yang mereka sudah ketahui dari Quran dan Sunnah, berbeda dengan apa yang sudah mereka hafal dari hadis-hadis, dari ayat-ayat mereka pegang untuk keyakinan. Maka ini memecah belah. Farraqu dinahum. Innama amruhum ila Allah. Sesungguhnya urusan mereka dikembalikan kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberitakan atas mereka bima kanu yaf'alun. Diberitakan kepada mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini kerjaan kamu di dunia. Ini apa yang kamu kerjakan. Ini catatan. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Karena artinya mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas perbuatan mereka memecah belah agama. Mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas perbuatan mereka berselisih, bertikai dan berpecah belah dengan kebid'ahan yang mereka bikin atau dengan berbagai macam perkara yang melampaui batas, ifrat, wa tafriq, atau perkara hulu berlebih-lebihan, atau perkara-perkara yang seperti itu. Ini yang memecah belah sepanjang masa. Dulu mereka ummatan wahidah di zaman Rasulullah SAW, dan kemudian berselisih kapan ketika munculnya Khawarij. Karena Khawarij ekstrim, melampaui batas. Mereka maunya menegakkan Islam, maunya menegakkan sunnah, maunya mereka menegakkan Al-Quran. Tetapi dengan hulu, dan mereka menganggap orang yang berbuat dosa kafir, keluar dari Islam, kalah jaraknya, dan tidak layak dari pemimpin, harus diseret turun dengan paksa dan terusnya. Akhirnya muslimin dengan muslimin bertikai. Tidak disalahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang memerangi mereka. Karena beliau Amirul Mukminin memerangi para bugha yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Faqatilul lati tabghi hatta taji'a ila amrillah. Perangilah mereka yang bugha sampai mereka kembali kepada ketaatan kepada Allah. Yang disalahkan mereka yang membuat perpecahan tadi dengan pemahaman baru yang berlebihan melampaui batas, yaitu pemahaman takfir. Pemahaman Khawarij muncul lagi yang berlebihan dalam masalah akal, melampaui batas dalam masalah mengunggulkan akal. Terjadi lagi perpecahan, muncul lagi pemahaman baru. Pokoknya setiap ada pemahaman yang melampaui batas, tidak seukuran yang diajarkan, maka akan terjadi perpecahan. Berarti harus pas, iya. Berarti harus jeli, harus tinggi ilmu, iya. Berarti harus belajar ma'am, harus belajar lebih dalam lagi, harus belajar lebih dalam lagi sehingga tidak melampaui batas. Dia tahu ini, masya Allah lengkap semuanya, tetapi karena cintanya dia pada sunnah, masya Allah, kemudian dia semangat dengan setinggi semangatnya, dan dia ingin menerapkan dengan setegak-tegaknya, dan dia menafikan seluruh kebid'ahan. Itu bagus. Tetapi karena kekurangan ilmu tadi, dia kira itu sudah seharusnya sampai tingkat ini, ternyata belum sampai tingkat itu. Ada yang belum kafir, mereka kafirkan. Atau ada yang belum sampai tingkat mubtadi' bal, sudah disikapi seperti yang mubtadi' bal. Atau semuanya yang berlebih akan memiliki perbedaan. Berarti harus ekstra hati-hati. Harus ekstra hati-hati dengan bimbingan ilmu dan ulama. Jangan menyimpulkan sendiri. Bimbingan ulama alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Dekat. Walaupun perjalanan jauh, tetapi Allah dekatkan dengan sekian fasilitas yang ada. Situs-situs mereka ada, telepon mereka ada, bahkan mereka datang tiap tahun ke Indonesia. Alhamdulillah. Sehingga
Jangan sok pengen menegakkan sunnah dan mengikat saudara sendiri. Jangan sok membela agama katanya, membela tauhid, membela salaf, membela dakwah salafiyah, kemudian dia merendahkan, menjatuhkan saudara sendiri. Karena ada kaum muslimin yang sama ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita mengetahui seorang dalam keadaan dia ahli sunnah, berpegang dengan sunnah, dia berpegang dengan tauhid, dia memusuhi kebid'ahan dan kesyirikan, insyaallah dia adalah ahli sunnah. Jangan sampai dikeluarkan dari keadaannya kecuali dengan bukti yang jelas. Kecuali dengan bukti yang jelas. Yang kau punya burhan, punya bukti di Allah nanti yaumul qiyamah. Kalau tidak, ini ancaman. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian dikabarkan kepada mereka ini perbuatan kamu. Alhamdulillah. Sampai seseorang atau sekian orang, satu kampung bahkan sekelompok komunitas dilarang sama sekali mengaji. Tidak boleh. Kenapa? Mereka sudah mubtadi'. Jadi kita baca manusia enggak ada dulu. Ya sudah, enggak ada. Kira-kira tanggung jawabnya di akhirat bagaimana? Tanggung jawabnya di akhirat bagaimana? Dia akan berani menghadap Allah Ta'ala, melarang mereka untuk mengkaji tauhid, melarang mereka untuk mengkaji sunnah, melarang mereka untuk mengkaji fiqh. Kita ahli sunnah ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Benar. Kemudian alhamdulillah ulama masih tersisa. Walaupun semakin sedikit setiap datang waktu, datang zaman berkurang para ulama, tetapi alhamdulillah masih tersisa. Maka tidak ada alasan untuk kita jalan sendiri, tidak ada alasan untuk kita lancang sendiri. Tanyakan kepada mereka para ulama. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Atas kalian tetap bersama jamaah. Wa iyyakum wal furqah, dan dari kalian dari perpecahan-perpecahan. Karena syaitan ma'al wahid wa huwa min al-ithnaini ab'ad. Karena syaitan bersama orang yang sendirian dan dia bersama orang yang berdua lebih jauh. Wa man arada dukhulatal jannah fa'alayhi bil jamaah. Dan barang siapa yang menginginkan tengah-tengahnya jannah, maka atasnya untuk bersama jamaah. Atasnya untuk tetap bersama jamaah. Dukhulatal jannah awsatuha wa awsa'uha wa arjahuha. Buah-buahatul jannah adalah yang tengah-tengahnya, yang paling luasnya dan yang paling bagusnya, yang paling rajinnya, yang paling tingginya. Barang siapa yang menginginkan tengah-tengahnya jannah yang paling intinya, maka alaihi bil jamaah, atas dia untuk tetap bersama jamaah. Dan di sini jamaah dalam artian kumpulan. Mereka-mereka yang berjalan di jalan sunnah, yang berjalan dalam tauhid dan sunnah, karena disebutkan dengan kalimat wa huwa minal itsnaini ab'ad. Syaitan bersama orang sendirian, kalau dia bersama dua orang berbeda. Karena jamaah memiliki sekian makna. Di antaranya ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan juga Tirmidzi, dan juga Ibnu Asim dalam Sunnah, dan juga Al-Hakim rahimahumullah wa jami'in. Alaikum jamaah, atas kalian tetap bersama jamaah, wa iyyakumul furqah, dan hati-hati kalian dari perpecahan. Karena syaitan bersama orang yang sendirian. Barang siapa yang menyatakan bahwa manusia seluruhnya telah sesat, maka dia yang paling sesat. Pernah dibacakan riwayat oleh Syekh Rabi, hafizahullah ta'ala, ketika menasihatkan nasihat yang mirip seperti ini. Kata beliau, siapa yang menyatakan semua orang telah sesat, maka dia yang paling sesat. Ketika orang itu menyatakan seperti itu, apa kira-kira yang dilakukan? Menjauh dan menyendiri. Ini begini, itu begini, ini begini, subhanallah. Semua yang benar. Hati-hati. Hati-hati. Jangan-jangan kamu yang paling benar. Kamu yang paling benar. Ketika kamu merasa semuanya benar. Ini ada orang yang sangat semangatnya tinggi, kemudian dia dalam keadaan menganggap bahwa Ahlus Sunnah adalah seorang yang maksum, maka dia akan kecewa terus-menerus. Aduh, yang bulan, Ustaz pernah habis semua.
Enggak ada pengajian. Saya bisa baca sendiri kok. Baca kitab sendiri, berjalan sendiri, hidup sendiri. Syaitan ma'allah. Syaitan ma'allah. Wa huwa min al-itsnaini ab'ad. Dan dia bersama orang yang berdua lebih dari. Bagaimana dengan orang yang ber-200? Bagaimana dengan orang yang ber-2000 atau 2 juta atau 2 miliar? Artinya, kalau mereka bersama jamaah, syaitan semakin jauh. Tapi kalau dia sendirian, syaitan akan mudah untuk menggodanya. Rasulullah SAW juga menyatakan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dari Abi Asim, al-jama'atu rahmah wal furqatu 'adab. Al-jama'ah, kebersamaan itu rahmah, wal furqah, dan perpecahan itu ada. Demikian dengan kalimat yang ringkas, dengan kalimat yang sangat mudah dipahami. Alhamdulillah, al-jama'atu rahmah wal furqatu 'adab. Jamaah itu rahmat dan perpecahan itu adalah ada. Berarti al-jamaah itulah yang mamduh, yang terpuji, yang dianjurkan, yang diperintahkan, yang diupayakan. Sedangkan furqah adalah adalah yang dihindari, dijauhi, dan berupaya untuk kita memperingatkan kaum muslimin ahli sunnah khususnya untuk jangan sampai berpecah belah. Karena itu ada. Adapun yang menyatakan tentang perpecahan adalah rahmat adalah riwayat-riwayat yang mawjud, riwayat-riwayat yang palsu, riwayat yang dhaifah, dan tidak makdzubah. Allah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.